Halo Sobat Syair Asmara, kita jumpa lagi untuk melanjutkan cerita sebelumnya dari kisah 1001 malam di malam ke-7 dan dilanjutkan malam ke-8 yang akan menceritakan tentang manusia setengah batu. Sobat Syair Asmara, selamat mengikuti ceritanya. Ketika malam ke-8 tiba dan Ratu Syahrazad sudah memenuhi hajat suaminya, Dunyazad berkata, "Kakakku, ayo segera lanjutkan cerita malam kemarin." "Dengan senang hati adikku," kata Ratu Syahrazad sambil melirik Raja Syahrayar yang mengangguk mengiyakan. Kemudian Ratu Syahrazad melanjutkan ceritanya. "Baginda junjunganku serta Dunyazad adikku tercinta. Pada malam sebelumnya, kita sampai pada kisah seorang raja yang mengira bahwa lelaki hitam kekasih permaisurinya telah tewas kena sabetan pedangnya. Ternyata ia tidak tewas. Beginilah lanjutan ceritanya," kata Ratu Syahrazad memulai ceritanya. "Ternyata, aku hanya melukai daging di bagian lehernya. Lelaki hitam itu mendengus buas dan mencampakkan istriku. Aku beranjak mundur secepat kilat, menyimpan pedang dan lari keluar sebelum istriku menyadari apa yang terjadi. Aku segera pulang menuju istana dan tidur seperti tidak terjadi apa-apa. Ketika istriku datang, aku pura-pura terbangun dari tidur dan memandangnya dengan keheranan yang dibuat-buat, menyaksikan rambutnya yang telah terpotong dan pakaiannya yang serba hitam. Baginda, janganlah mencela atas apa yang aku lakukan. Sebab aku baru saja menerima kabar bahwa ibuku telah wafat. Ayahku terbunuh dalam jihad, dan kedua kakakku telah kehilangan nyawa karena perang. Banyak alasan yang membuat aku berkabung dan meratap," ucap istri aku. "Aku tak akan mencela perbuatanmu. Silahkan engkau berkabung seperti yang engkau kehendaki." Begitu kataku kepada istri. "Aku ingin baginda membangunkan sebuah makam di dalam istana, untuk digunakan sebagai tempat berkabung dan menyebutnya sebagai rumah berkabung." Pinta istriku memelas. "Baiklah, aku akan membuatkannya untukmu." Lalu, istriku memerintahkan tukang untuk membangun sebuah makam berkubah dan nisannya. Ternyata, istriku memindahkan lelaki hitam yang terluka oleh pedangku itu ke sana, dan menempatkannya di atas nisan. Rupanya, ia belum mati, tetapi karena luka di lehernya sangat parah, ia tidak bisa berbicara atau melakukan apapun dengan istriku. Istriku mengunjungi kekasihnya itu setiap hari, membawakan makanan dan minuman. Demikianlah terus-menerus hingga setahun. Sementara, aku tetap sabar membiarkannya melakukan tipu muslihat itu. Suatu hari, aku menyelinap ke bangunan makam, dan mendengar istri aku meratap sambil bersyair tentang ratapan kesedihannya. Selesai istriku bersyair, aku muncul dengan pedang terhunus di tangan. Rupanya beginilah kelakuan istri yang suka berkhianat, yang mengingkari hubungan suami istri, yang tak bisa menjaga kesucian dalam rumah tangga. Bentak aku kepada istri. Saat aku mengayunkan pedang untuk menebas batang leher istriku, tiba-tiba ia bangkit. Rupanya, ia telah tahu bahwa akulah yang melukai lelaki hitam pada waktu itu. Ia lalu berdiri sambil mengucapkan kata-kata yang tidak aku pahami. "Demi dewa alam, jadilah engkau manusia setengah batu," ucap istriku. Seketika itu juga separuh tubuh ini, dari kaki hingga ke pinggang, berubah menjadi batu seperti yang Tuan saksikan saat ini. Aku tidak bisa berdiri, juga tidak bisa duduk, bahkan tidak bisa bergerak. Aku tidak mati, tetapi juga tidak bisa hidup sempurna. Setelah menyihir separuh tubuhku jadi batu, permaisuri pengkhianat menyihir pula kota raja dan segala isinya. Pada saat itu penduduk kota raja terdiri dari 4 kelompok agama, yakni Islam, Majusi, Nasrani, dan Yahudi. Semuanya disihir menjadi ikan berwarna-warni. Ikan yang berwarna putih adalah penduduk beragama Islam, yang berwarna merah adalah penduduk beragama Majusi, yang berwarna biru adalah penduduk beragama Nasrani, dan yang berwarna kuning adalah penduduk beragama Yahudi. Permaisuri pengkhianat itu juga menyihir 4 pulau menjadi gunung yang mengelilingi danau. Kemudian, ia menyiksaku setiap hari. Ia selalu memukulku dengan cambuk kulit 100 kali, hingga tubuhku berbalur darah. Setelah mencambuk aku, ia melepaskan pakaianku dan menggantinya dengan pakaian berbulu, yang terasa sangat gatal dan sangat pedih.
Pemuda berbadan setengah batu itu menangis sambil melantunkan syair pengharapan kepada Allah. Anak muda, derita yang engkau alami membuat perasaanku ikut menanggung beban derita. Lalu, di manakah wanita itu berada? Tanya raja lebih lanjut. Saat ini ia tentu sedang di kubah tempat si lelaki hitam terbaring. Setiap pagi, ia selalu datang kepadaku untuk melakukan penyiksaan. Ia akan melepas pakaianku, lalu mencambukku 100 kali hingga seluruh tubuh ini berdarah. Selesai mencambuk, ia mengganti pakaianku dengan pakaian bulu yang terasa sangat pedih dan gatal. Aku selalu berteriak kesakitan setiap pagi, dan baru berhenti ketika ia sudah puas menyiksa aku. Setelah itu, menjelang siang hari, ia pergi ke kubah untuk menemui lelaki hitam kekasihnya itu dengan membawa secawan minuman dan semangkok sup. Jawab si pemuda, "Demi Allah, aku akan melakukan kebaikan untukmu yang nantinya akan dicatat oleh ahli sejarah sebagai pelajaran berharga." Kemudian raja memberitahukan rencananya. Sambil menunggu malam tiba, raja dan si pemuda itu berbincang berbagai hal. Setelah malam tiba, raja mempersiapkan pedang dan menyamar sehingga mirip dengan si lelaki hitam, lalu menyelinap ke dalam kubah. Di dalam kubah, tampak sinar temaran berasal dari lampu gantung tempat dupa dan minyak. Begitu mendekati si lelaki hitam yang terbaring tak berdaya, raja langsung menebas lehernya hingga tewas mengenaskan. Raja lalu memanggul mayat si lelaki hitam itu ke sumur dan melemparkannya. Kemudian, raja kembali ke kubah, berbaring di tempat lelaki hitam sambil menghunuskan pedang. Setelah menunggu beberapa saat, tampak permaisuri menuju kubah. Sebelum masuk ke kubah, permaisuri melepas pakaian si pemuda berkaki batu dan mencambuknya. Si pemuda berteriak kesakitan, "Tolong, tolong, ampun, kasihanilah aku. Apakah dulu engkau merasa kasihan kepadaku? Apakah engkau dulu membiarkan kekasihku hidup?" Tanya permaisuri penyihir. Sesaat kemudian, si permaisuri memakaikan pakaian bulu dan mengguyurkan kotoran kepada suaminya. Setelah merasa puas menyiksa suaminya, permaisuri segera masuk ke dalam kubah dengan membawa secawan minuman dan semangkok sup. Di depan kekasihnya ia meratap, "Kekasihku, katakan sesuatu. Berbicaralah kepadaku." Pinta si permaisuri sembari menangis kepada raja yang menyamar menjadi lelaki hitam. Raja berkata lirih serta dibuat cadel seperti suara lelaki hitam, "La haula wala quwata illa billah." Mendengar suara itu, si permaisuri berteriak girang hingga pingsan. "Mungkinkah kekasihku sudah sembuh?" katanya setelah siuman. "Hai perempuan lacur pengkhianat," ucap raja. "Sungguh, tidak pantas aku berbicara denganmu." "Kenapa demikian kekasihku?" tanya permaisuri masih belum tahu siapa yang ada di pembaringan. "Karena engkau telah menyiksa suamimu sepanjang hari, hingga ia berteriak kesakitan terus-menerus sehingga membuatku tidak bisa tidur sampai pagi. Suamimu itu terus berteriak memanggilmu hingga suaranya menggangguku. Jika tidak, tentu aku sudah sembuh sejak dulu," jawab sang raja. "Jika engkau mengizinkan, aku akan melepaskannya." Permaisuri berkata penuh kegirangan, "Bebaskanlah pemuda itu dan usirlah ia dari tempat ini." Perintah si raja kepada permaisuri. "Dengan senang hati akan kulakukan." Kemudian si permaisuri bangkit dan keluar dari kubah menuju istana. Ia mengambil semangkuk air, lalu merapalkan sesuatu pada air itu hingga bergejolak seperti habis dimasak. Kemudian menemui suaminya dan memercikkan air itu sambil berkata, "Demi mantra-mantra yang telah kuucapkan, berubahlah ke wujudmu semula." Saat itu juga, si pemuda langsung bisa menggerakkan kedua kakinya. Melihat kakinya telah kembali seperti sedia kala, si pemuda bersyahadat dengan penuh rasa bahagia. "Pergilah dari tempat ini dan jangan kembali. Jika tidak, aku akan segera membunuhmu." Perintah si permaisuri kepada suaminya dengan nada kasar. Si pemuda segera berlalu dari hadapan permaisurinya. Wanita itu kembali ke dalam kubah dan duduk bersimpuh. "Tuanku kekasihku, keluarlah. Aku ingin menyaksikan keadaanmu," pinta si permaisuri kepada sang raja yang ia kira kekasihnya. "Sungguh, apa yang engkau lakukan telah membuatku terbebas dari rasa susah. Tetapi, engkau belum dapat membebaskan sumber kesusahanku," ucap sang raja dengan suara yang sengaja dilirihkan. "Apakah yang menjadi sumber kesusahanmu?" tanya permaisuri.
Kesusahanku adalah penduduk kota ini dan gunung-gunungnya. Ketahuilah, setiap malam, ikan-ikan di danau itu selalu mengangkat kepalanya, mendoakan keburukan untukku dan untukmu. Itulah yang menyebabkan terhalangnya kesembuhanku. Maka, bebaskanlah mereka. Jangan ragu-ragu melakukannya. Peganglah tanganku, maka engkau akan mendapati bahwa aku mulai sembuh. Mendengar ucapan sang raja yang dikira kekasihnya itu, si permaisuri sangat gembira. Kekasihku, junjunganku, demi dewa alam, aku tak akan ragu melakukannya. Kemudian, si permaisuri bangkit dengan perasaan berbunga-bunga menuju danau dan mengambil sedikit air. Belum sempat meneruskan cerita, pagi sudah menampakkan diri. Ratu Syahrazad menghentikan ceritanya dengan janji akan dilanjutkan pada malam berikut. Dunyazad dan Raja mengangguk setuju. Kemudian keadaan berjalan seperti biasa hingga malam tiba. Nah, Sobat Syair Asmara, karena hari sudah pagi, maka kita harus menunggu malam hari agar bisa mendengarkan lanjutan kisahnya. Di video selanjutnya, Ratu Syahrazad akan bercerita kisah malam ke-9 dari kisah 1001 Malam. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.